uh, dari tim 18. Selanjutnya dari tim 19. Ini sekarang kita ke Sumatera lagi nih Pak. Dari Universitas Lampung. Atas ketua tim Mumtaz. Saya persilahkan. Ya, siap Pak. Apakah suara saya terdengar Pak? Baik, sebelumnya Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ada. Apakah suara saya terdengar? Siap, terdengar. Oke, boleh coba share screen-nya. Baik Pak. Baik Pak, ini akan dimulai pada saat menit 20 ya Pak? Ya, 20. Baik Pak. Atau sudah siap? Kelompoknya sudah siap? Ya, insya Allah siap Pak. Selalu siap, Pak. Kos biar ini ya. Apa lagi yang jadi saya akan ubah ke 20. Oke, 3, 2, 1. Oke, silakan mulai. Wisuda adalah sebuah perayaan atau pelantikan bahwa seorang mahasiswa sudah menyelesaikan studi pendidikan tinggi dan berhak menyandang gelar akademik sesuai jenjang yang diikutinya. Sebelum pandemi COVID-19, banyak fotografer amatir partikelir yang membuka lapak untuk menawarkan jasa foto wisuda. Untuk wisudawan dengan kemampuan ekonomi keluarga yang lebih tinggi, maka momen foto wisuda dilakukan di studio foto dengan fotografer yang lebih profesional. Namun, semenjak pandemi, prosesi wisuda di Unila dilaksanakan secara daring, sehingga jasa fotografer amatir terhenti dengan pertimbangan pelaksanaan protokol kesehatan. Penggunaan studio foto profesional juga enggan dilakukan oleh para wisudawan. Maka dari itu, kami dari Kampus Hijau Unila mempersembahkan pemanfaatan foto 3 dimensi menggunakan MeshLab untuk bisnis foto wisuda online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tapi pun, saya Bagus Agung Nugroho sebagai anggota tim bersama Ketua Tim Mumtaz Farid Wijaya dan satu rekan saya Fadilah Ihsan Herfianto. Tim kami dibimbing oleh Bapak Dr. Ing Ardian Ulfan ST MSc. Universitas Lampung dalam kalender akademiknya telah menetapkan pelaksanaan wisuda sebanyak 6 kali dalam 1 tahun. Jumlah mahasiswa yang ikut acara wisuda per periode dibatasi maksimal 1.000 mahasiswa. Dengan demikian, dalam 1 tahun, Unila mewisuda mahasiswanya hingga 6.000 orang mahasiswa. Selain itu, berdasarkan data dari Dikti, dalam Lampung terdiri 125 perguruan tinggi dengan rata-rata jumlah lulusan per tahunnya sebanyak 30.805 mahasiswa. Dari jumlah tersebut, kami menilai ini merupakan potensi pasar yang besar dan prospektif bagi usaha yang kami jalankan. Lalu, bagaimana solusinya? Ya, tepat sekali. Produk bisnis ini berupa jasa fotografi 3 dimensi yang dapat dijadikan solusi untuk mengabadikan momentum wisuda di masa pandemi COVID-19. Produk jasa yang diusulkan ini berbeda dengan usaha fotografi konvensional yang berbentuk foto 2 dimensi. Bisnis foto 3 dimensi ini dijalankan secara online dengan menggunakan aplikasi open source MeshLab untuk proses fotografi 3 dimensi. Produk berupa jasa ini memiliki keunggulan dibanding dengan produk jasa foto wisuda lainnya. Foto 3 dimensi menggunakan MeshLab untuk mengabadikan momen para wisudawan. Tidak hanya menawarkan kreativitas dan inovasi, harga yang ditawarkan juga sangat terjangkau. Dengan kata lain,
Jasa ini mampu bersaing dengan konsep jasa fotografer 2 dimensi konvensional yang sudah ada sebelumnya. Pada proses pembuatan produk, kami mengkonvert foto dari 2D menjadi produk 3D dengan menggunakan teknologi Artificial Intelligence atau biasa disebut sebagai AI. Dalam hal ini adalah Machine Learning. Namun, model 3D yang dihasilkan dari AI ini masih berupa mesh atau titik-titik pada kontur wajah dan belum menjadi model 3D yang sempurna. Nah, kemudian setelah AI ini, kami memanfaatkan software MeshLab untuk mempercantik dan juga memperbagus hasil foto 3 dimensi yang telah dikonvert menggunakan AI sebelumnya. Setelah dirapikan menggunakan aplikasi MeshLab, langkah selanjutnya adalah langkah pencetakan. Pencetakan dilakukan dengan pertama yang dilakukan adalah untuk menggunakan alat pelindung diri, yaitu masker dan juga sarung tangan. Untuk bahan utama yang digunakan dalam pembuatan produk ini adalah resin. Selama pencetakan, kami sempat mengalami beberapa kali kegagalan dikarenakan kesalahan dalam proses kalibrasi mesin. Proses kalibrasi dilakukan dengan mengatur exposure dengan jumlah 2 detik dan juga bottom exposure sebesar 30 detik. Setelah kalibrasi dilakukan, mesin 3D diset untuk dapat mencetak produk yang kita inginkan. Setelah mesin 3D siap, langkah selanjutnya adalah menuangkan resin ke dalam wadah resin, yang dimana wadah resin ini akan diletakkan di atas layar LCD printer dengan resolusi 2560 dikali dengan 1620 pixel yang secara selektif menutupi sumber cahaya UV 405 nanometer yang menyinari resin cair dari dalam wadah. Proses pencetakan ini memakan waktu rata-rata 3 sampai dengan 4 jam. Setelah proses pencetakan selesai, langkah selanjutnya adalah mengeluarkan plate dari mesin 3D, yang kemudian model 3D dilepas dari plate-nya. Dalam pembuatan satu produk, kami menghabiskan dana sebesar Rp66.450 dengan rincian seperti berikut. 50 mili resin dengan harga Rp30.000, stand kayu dengan harga Rp7.700, kaca akrilik sebesar Rp8.800, box kardus sebesar Rp2.500, kertas stiker sebesar Rp1.450, dan jasa pengiriman Rp16.000. Karena pelanggan kami saat ini berada di wilayah Jabodetabek. Dan kami juga melakukan teknik marketing dengan menggratiskan biaya ongkos kirim. Pada taksasi penjualan, dalam pembuatan 50 produk 3 dimensi, per bulan menghasilkan 5 juta. Dan dalam 1 tahunnya akan menghasilkan Rp60 juta. Usaha foto 3D yang kami jalankan ini dapat dikembangkan lagi untuk segmentasi pasar yang berbeda, misalnya untuk souvenir dan yang dapat dikustomisasi. Selain souvenir, usaha 3D printing ini kami rencanakan untuk ditawarkan sebagai produk hiasan rumah atau juga kantor, action figure, dan alat model pembelajaran bagi siswa yang sedang melaksanakan sistem pembelajaran dari rumah. Pengujian kelayakan reorientasi dan diversifikasi produk telah kami lakukan yang rinciannya adalah sebagai berikut. Harga untuk preset produk 3D yang dimana total pendapatan per tahunnya adalah 60 juta dibagi ke dalam 600 set per produk. Kemudian ditemukan harga satu produknya ada Rp100.000. Kemudian BP produksi, jumlah biaya produksi pada tahun pertama yaitu Rp39.870.000. Dibagi per setnya Rp100.000 maka dihasilkan BP produksi 34 set per bulannya. Dan BP harga jumlah biaya produksi Rp39.870.000 dibagi ke dalam 60 set produk. Dihasilkan Rp66.450 per produknya. Untuk menghitung kelayakannya, kami menghitung menggunakan revenue cost ratio, yaitu didapatkan sebesar 1,5. Dan untuk menghitung keuntungan dengan benefit cost ratio didapat sebesar 50,49% dari biaya yang dikeluarkan. Sejak dinyatakan lolos pendanaan PKMK 2021, kami secara serius dan intensif telah berproses dalam melakukan persiapan, mulai dari mencari modal untuk pengadaan peralatan dan bahan, melakukan serangkaian uji coba, dan lain-lain. Target kami adalah menyasar pada wisudawan Universitas Lampung periode 6 di bulan Juli 2021. Namun saat PPKM darurat pada tanggal 12 Juli 2021 diberlakukan, di mana akses ke kampus ditutup, dan pelaksanaan wisuda ini memberi dampak yang signifikan terhadap
kegiatan PKMK kami. Selain itu juga kami mendapat teguran bahwa dalam agama Islam dilarang membuat patung atau objek lain yang menyerupai manusia. Dalam situasi dan kondisi yang kurang mendukung ini, kami mencoba untuk melakukan reorientasi dan mengembangkan usaha ini dengan menawarkan 3D objek selain figur manusia. Hasil produksi sementara ini dengan 8 produk terjual dengan keuntungan Rp268.400. Meskipun proporsi produk belum dilakukan secara intensif dan masif, kami bersyukur bahwa produk yang kami jual berhasil mendapat respon yang baik. Dalam presentase kemajuan tim PKMK kami bernilai 80% dengan rincian 8 produk telah terjual, 2 produk dalam proses pengiriman, dan 6 produk dalam tahap proses produksi. Dari seluruh pembeli yang telah menerima hasil 3 dimensi produk kami, mereka memiliki tingkat kepuasan yang cukup tinggi dan merasa hasilnya sangat menarik dan unik. Pembeli juga memberikan semangat kepada tim kami agar lolos dalam Timnas ke-34. Meskipun masa PPKM belum dapat dipastikan kapan berakhirnya, namun promosi produk usaha foto 3 dimensi tetap terus kami lakukan. Khusus untuk segmen wisudawan periode 1 Universitas Lampung pada bulan September 2021. Selain melakukan peningkatan promosi untuk segmentasi pasar wisudawan, kami juga berencana untuk melakukan proses promosi untuk segmentasi pasar yang umum untuk memperkenalkan jasa dan produk 3 dimensi printing lainnya. Sampai dengan laporan kemajuan ini dibuat, kami telah menerima 6 pesanan produk 3 dimensi printing custom non-figur manusia. Untuk itu, proses produksi terhadap 6 pesanan menjadi prioritas aktivitas kami. Selain kenyataan bahwa prospek produk non-figur manusia mulai diminati, kami mendapati bahwa pesanan dari luar Kota Bandar Lampung juga semakin meningkat. Ini membuat kami yakin prospek usaha yang kami jalani ini sangat baik. Kami sangat berharap kegiatan PKMK yang kami laksanakan ini dapat lolos ke PIMNAS 2021. Oleh sebab itu, dengan waktu yang tersedia ini, kami sudah mulai menulis satu artikel ilmiah yang berisi pengalaman dan data-data dari pelaksanaan PKM ini. Artikel ini adalah bentuk sosialisasi yang kami harapkan dapat memberikan pembelajaran, memotivasi, dan menginspirasi masyarakat, khususnya rekan-rekan kami sesama mahasiswa di berbagai kampus. Artikel ilmiah ini direncanakan dan dipublikasikan di Jurnal Kewirausahaan dan Bisnis. Sekian Baik. dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung Ibu. Bapak. Ya. Ini segmennya baru untuk wisudawan saja ya, segmen pasarnya. Untuk pasar yang kami targetkan adalah untuk wisudawan. Kemudian ketika kita melihat dan mengevaluasi hasil dari kinerja selama selama satu bulan sebelumnya, kami melakukan reorientasi dan mengembangkan 3D objek ini bukan hanya untuk figur manusia gitu, Bu. Ya, kayaknya kalau pangsa pasarnya cuma wisuda memang harus menunggu momen wisuda. Ya kalau Unila mengadakan sampai 6 kali dalam setahun ya memang peluang ya. Tapi maksud saya sebaiknya jangan fokus ke situ aja ya. Oke. Terus ini yang punya alatnya itu siapa itu? Alat 3D printingnya. Ini kan investasi yang besar ya untuk punya alat seperti itu. Di luar bahan habis, di luar resin dan lain-lain tentunya. Punya siapa? 3D Untuk printing. alatnya sendiri untuk printingnya ini ada di lab di jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung. Oh, pakai alat lab. Nah, terus berarti statusnya gimana? Sewa alat atau gimana coba? Ya Bu, untuk pengeluaran itu kita pada disewa dan maintenance untuk tools-tools yang ada di printer itu, Bu. Wah, ini peralatan lab dipakai untuk yang lain-lain ini. Wah, dimarahin Pak Kalapnya kamu nanti kalau kayak gini. Untuk kebutuhan penelitian biasanya ya, tapi dipakai untuk kewirausahaannya. Ah, ini. Ya, begini. Saya tertarik dengan statement yang Anda buat tadi. Terus ada yang apa? Istilahnya tidak boleh bikin bentuk yang menyerupai manusia gitu ya. Nah, padahal ide awalnya sudah untuk wisuda ya pasti orang ya bentuknya ya, masa mau daun, mau bunga gitu ya. Nah, gimana? Bagaimana kalian menyikapi hal ini? Izin menjawab, Bu. Ya. Tadi sudah disampaikan juga sama teman saya bahwa
ketika kami terhambat karena adanya larangan bahwa pemodelan patung manusia itu ada larangan di dalam agama Islam, kita memulai segmentasi pasar yang baru, yaitu seperti model 3D objek yang lain, Bu. Seperti misalkan ada yang melakukan penelitian tentang sesuatu dan membutuhkan 3D objek. Tuh, Ya. sebentar, judulmu kan untuk wisuda. Iya, Bu. Kan tujuan dari awalnya ini adalah untuk gift atau hadiah kepada wisudawan gitu ya. Nah, Ya. ini juga bisa dipesan kepada pemesan, itu bisa memesan custom, Bu, tidak hanya sesuai dengan produk patung manusia gitu, Bu. Jadi juga bisa kustomisasi sesuai dengan pemesan gitu, Bu. Oke, misal saya mau pesan, saya nggak mau wujud manusia, saya mau pesan wujudnya misal apa? Misal bunga teratai gitu. Bisa seperti itu. Itu bisa, Bu. Oh, maksudnya itu. Oke. Ini ada yang lucu ya. Anda pakai resin, terus ada pakai kayu. Untuk apa kayunya tadi? Izin menjawab, Bu. Jadi Silakan, Mas. untuk resin tersendiri resin ini untuk bahan baku untuk 3D-nya sendiri, Bu. Sedangkan untuk kayu itu untuk template di bawahnya, Bu. Jadi kayu itu buat tempat bawahannya untuk dari resin yang udah dijadiin 3 dimensinya itu, Bu. Terima Oke, kasih. tataannya ya, yang bagian bawah ini Anda pakai kayu. Kenapa Betul, Bu. nggak pakai resin sekalian? Untuk Izin menjawab, Bu. Untuk penggunaan resin itu bahan bakunya biayanya mengeluarkan biaya yang lebih besar, Bu. Jadi kita meminimalisasi biaya dengan menggunakan kayu, dan juga di samping 3D print itu ada akrilik untuk mempercantik dari 3D printnya itu, Bu. Oke, ya, monggo Pak Rahmat dilanjut. Siap. Ya, yang pertama saya mau konfirmasi, berarti ini benar ya, ada perubahan dari proposal dan terus laporan PKP2-nya berubah ya, Mas ya. Adik-adik sekalian, ada berubah. Benar. baik, Pak. Mungkin bukan berubah sih, Pak, tetapi kita bisa menjadi jika memang pemesan tidak menginginkan dengan adanya pembentukan seperti wajah dan lain-lainnya, kita juga bisa menyediakan untuk konsep yang lainnya gitu. Mungkin misalnya walaupun wisudawan, tetapi dia tidak mau membuat konsep seperti muka dia yang dipajang, tetapi bisa kita menggunakan kayak tugu dari setiap fakultasnya atau apa yang bisa membuatin jadi 3D printingnya, Pak. Oh ya, kan berarti awalnya itu mau wisuda ya, foto dia sebenarnya awalnya itu ya, rencananya ya. Terus karena banyak hal tadi berubah kan menjadi objek apapun sesuai orderan dari pihak customer gitu ya, benar ya? Iya, Pak. Oke, ya. Kemudian selanjutnya itu kan mencetak tiga dimensi itu biasanya lama ya, kayak misalnya tadi 4 jam ya, itu sampai 4 jam Anda pakai printernya LED, printernya LED, berarti sehari itu paling kencang 2 produk gitu, paling kencang. Nah itu kira-kira gimana itu ke depan? Terus kan kalau pakai itu mau dihitung juga listrik, terus itu tadi kayaknya belum ada dengan listrik, kemudian alat itu ya, alat itu lumayan 4 jam dihantam, panas itu printer 3D itu. Tuh, itu gimana ini? Apa ada hitung-hitungannya enggak itu? Karena jangan-jangan dijual 100.000 tekor ya, jangan. Karena saya lihat itu rata-rata itu yang begitu-begitu itu jualnya itu lumayan ya, 200.000 kalau enggak salah. Coba gimana? Izin menjawab, Pak. Untuk proses percetakan sendiri, kita sekali cetak itu bisa dua produk, Pak, 2 model. Untuk sekali cetak itu dengan memakan waktu yang sama 4-5 jam. Nah, untuk penggunaan waktu ini sehari memang bisa mencetak 2-4 sekali cetak. Gitu, Pak. Ya, tapi listrik dan lain-lain belum dihitung ya. Ya, artinya kan itu akan Untuk ada izin, Pak. Ya, Pak. Untuk biaya listrik sendiri ini sudah kami masukkan ke dalam biaya sewa, Pak. Karena kan tadi
untuk printernya juga di biaya sewa dan untuk maintenance dari tools-tools yang di printer 3D-nya gitu, Pak. Oke, berarti kan ini sementara posisinya masih statusnya lab ya, laboratori produk ya, masih produk lab. Nih, kemudian tadi artikel ilmiah sudah submit atau masih draft? Masih draft, Pak. Masih draft. Ya, sama tadi tolong diperhatikan, saya sempat lihat itu artikel ilmiahnya itu kayaknya masih cuman apa laporanmu itu di copy paste jadi artikel ilmiah itu belum masa artikel ilmiah bentuknya begitu. Coba itu nanti dirapikan lagi ya. Siapa? Itu. Nah, kemudian pembagian kerjanya gimana ini? Apa semua mengeprint semua atau kayak mana pembagiannya? Ya Pak, untuk pembagiannya Pak, saya sendiri Mumtaz. Pembagiannya saya melakukan job desk untuk pengontrolan dari proses produksi juga dan sebagai administrasi dari keuangan yang ada di tim kami ini Pak. Kemudian ada Bagus Agung dan Fadila Ihsan. Ini yang melakukan proses produksi dari produk 3 dimensi ini Pak. Bantu menjawab Pak, maksud proses produksi di sini mulai dari editing 3D-nya sampai dengan proses percetakan juga sampai dengan proses pengemasan Pak. Oke. Itu AI-nya yang dipakai untuk mendesain foto itu jadi itu open source atau enggak? AI-nya kan jadi katanya ada AI-nya tuh untuk mengubah dari foto menjadi titik-titik sebelum masuk ke MATLAB ya, benar nggak? Iya Pak. Nah, itu open source apa enggak? Iya Pak. AI-nya. Open source, seperti apa? Pada saat-saat ini sebelumnya kita memang sudah mencoba beberapa AI untuk merubah foto 2D menjadi 3D, cuma kami memilih yang terbaik hasilnya itu kita menggunakan AI PIV-USD. Oke, baik. Terima Oke, kasih. terima kasih. Siap. Terima kasih untuk tim Unila. Nah,